Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah puasanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Bu Siti mau bercerita tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Siapa yang tahu kisah cerita Nabi Harun alaihissalam? Ya, Nabi Harun alaihissalam terdapat dalam surat At-Toha ayat 25 hingga 34 yang artinya, berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah ketakutan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, yaitu Harun dan saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya mereka banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Mari kita sama-sama saksikan cerita kisah Nabi Harun alaihissalam. Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan dalam merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus Nabi Harun mendampinginya. Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Harun agar menjaga kaumnya. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhaulat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas Bukit Sinai, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka engkau dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit tersebut. Seketika dilihatnya hancur. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia terkejut. Kaumnya ternyata tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya Nabi Harun yang telah dititipinya agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah sehingga Samiri diusir. Tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Dan adapun siksaan di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohon ampun ke mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan tersebut dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya.
Di dalam benaknya timbul untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas ucapan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar nyawa mereka. Nabi Musa sangat sedih melihat nasib 70 orang kaumnya. Mereka adalah orang-orang terbaik dari kaumnya. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. 70 orang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kepada kaumnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah mendengarkan dan menyaksikan kisah cerita Nabi Harun alaihissalam? Alhamdulillah sudah. Di sini hikmah dari kisah cerita Nabi Harun alaihissalam adalah yang pertama, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga cerita kisah Nabi Harun alaihissalam ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Siti akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.